Hari itu, anak sematawayang dari Rusmini mengalami sakit perut sehingga harus dirujuk ke rumah sakit. Sehingga dokter kemudian menyarankan agar dirawat inap sehingga bisa diperiksa penyakit apa yang dialaminya. Setelah diperiksa secara mendalam, dokter kemudian memastikan kalau anak sematawayang dari Rusmini mengalami sakit radang usus buntu sehingga harus diambil tindakan operasi. Rusmini sendirian menemaninya ke rumah sakit karena suaminya sedang bekerja di Kalimantan dan belum bisa pulang karena belum mendapatkan cuti. Rusmini hanya bisa mengabarkan keadaan anaknya yang akan dioperasi lewat sambungan telepon. Rusmini lalu menanyakan kepada suaminya tentang operasinya. Lalu suaminya menjawab lewat sambungan telepon, "Lakukan saja yang terbaik. Aku di sini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk anak kita. Semoga anak kita lekas sembuh dan sehat kembali." Lalu Rusmini menutup teleponnya. Lalu dokter kemudian akan melakukan operasinya di sore hari. Mohon dibantu doa ya Bu, agar operasinya berjalan lancar. Lalu ia pulang dulu dan akan kembali lagi ke rumah sakit sore hari saat operasi anaknya dimulai. Ia lalu kembali lagi saat sore hari dan anaknya sedang dioperasi sehingga ia pun harus menunggu di luar karena tidak boleh ikut ke dalam. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya operasinya selesai. Lalu dokternya keluar. Namun dokter mengatakan agar anaknya tidak boleh dijenguk dulu karena kondisinya yang masih lemah. Sehingga Rusmini harus kembali menunggu sampai dokter itu memberitahu waktunya saat dia boleh menjenguk anaknya. Waktu menunjukkan pukul jam 9 malam sehingga Rusmini kemudian merebahkan tubuhnya dan tertidur di bangku tersebut. Lalu Rusmini terbangun karena ada yang membangunkannya. Dan di hadapannya kini terlihat seorang pemuda yang mungkin seumuran dengan anaknya. Pemuda itu tersenyum lalu berkata, "Bu, kok Ibu tidur di sini? Ibu kelihatannya lelah. Mari Bu, ikut saya. Kebetulan ada satu ranjang yang kosong. Mari Bu, ikut saya." Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, Rusmini lalu mengiyakan saja dan ia lalu mengikuti pemuda tersebut melewati koridor rumah sakit tersebut. Lalu terlihat sebuah pintu dan mungkin di balik pintu tersebut yang terdapat ranjang yang kosong. Lalu pemuda itu membuka pintu tersebut. Setelah dibuka, pemuda itu berkata, "Mari Bu." Rusmini hanya mengikutinya saja. Lalu ia ikut masuk. Lalu pemuda itu
menuju ke sebuah ranjang. Di sini Bu yang kosong. Rusmini lalu melihat sekeliling. Di sana banyak terdapat ranjang yang kosong. Tidak usah takut Bu, anggap saja rumah sendiri. Saya tidur di samping ibu kok. Karena merasa sangat mengantuk, Rusmini tidak memperdulikan lagi, sehingga ia lalu langsung melepaskan tubuhnya dan tertidur. Rusmini lalu terbangun dan ia merasa terkejut karena ia sekarang berada di kamar mayat dan tepat di sebelahnya yaitu mayat. Rusmini lalu beranjak bangun dan mencari pintu keluar. Namun pintu tersebut terkunci, sehingga Rusmini kemudian menggedor-gedor pintu sambil berteriak minta tolong. Untunglah kemudian ada yang membuka pintunya, yaitu penjaga kamar mayat, dan ia merasa sangat aneh, dari mana ia bisa masuk dari situ. Lalu Rusmini menunjuk di salah satu ranjang kalau ia diajak oleh salah satu mayat tersebut. Pemuda ini Bu, penjaga itu kemudian membuka selimut penutup mayat tersebut, dan kini terlihatlah pemuda itu yang sudah meninggal dan tubuhnya berlumuran darah. Lalu penjaga itu melanjutkan, dia meninggal kemarin siang Bu karena kecelakaan, dan pagi ini keluarganya akan mengambilnya. Rusmini hanya bisa mendoakan pemuda tersebut agar diterima di sisi Allah. Dan pagi itu anaknya Rusmini kemudian sudah bisa diperbolehkan untuk pulang dan tidak perlu rawat inap kembali. Hanya saja harus banyak-banyak istirahat dahulu, dan itu menjadi pengalaman horor bagi Rusmini. Oke, sekian kisah hari ini. Jangan lupa subscribe-nya.